himpunan. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai pengertian himpunan, maka himpunan itu sebenarnya adalah kumpulan dari objek yang dapat didefinisikan secara jelas dan terukur. Jadi ada dua kata kunci di sini. Dia harus secara jelas dan juga dia bisa diukur. Oke, nah berarti contoh daripada himpunan itu apa? Misalnya adalah himpunan hewan karnivora. Kan jelas ya, hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Jadi jelas siapa-siapa saja yang berada di dalam himpunan ini. Atau misalnya adalah himpunan bilangan asli. Berarti bilangan asli itu adalah bilangan bulat yang dimulai dari 1. Himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Seperti itu. Ini adalah contoh-contoh daripada himpunan. Oke. Nah, contoh yang bukan himpunan adalah himpunan lukisan yang menarik. Nah, ada kata menarik di sini. Berarti menarik itu kan maknanya adalah subjektif, tergantung pada orang yang melihat, gitu ya. Jadi tidak ada ukuran yang pasti atau ukuran yang baku mana yang dikatakan menarik dan mana yang dikatakan tidak menarik. Maka ini sebenarnya bukan himpunan. Kalau misalnya himpunan orang pintar, ini juga nggak bisa. Kenapa? Karena kepintaran seseorang tersebut tidak ada alat ukurnya. Mungkin beberapa dari kalian pernah mengatakan bahwa untuk mengukur kepintaran seseorang berarti bisa pakai IQ, gitu ya, intelijensi tes gitu. Tapi kan ukurannya, interval seseorang yang dikatakan pintar itu berapa, itu masih berbeda-beda dan bisa menjadi perdebatan dari para ahli. Dan bisa saja itu bukan hanya itu untuk mengukur kepintaran seseorang. Ya, karena biasanya kepintaran itu banyak hal, bisa multi kan gitu ya, multi talent. Jadi bisa banyak hal. Tidak hanya dari segi kognitif, tapi dari segi keterampilan juga bisa diukur sebenarnya. Gitu. Oke, tapi ukurannya belum baku. Makanya di sini nggak bisa dikatakan himpunan gitu. Tidak ada ukuran pasti untuk mengukur kepintaran seseorang. Oke, next. Aturan penulisan. Nah, saya cepat saja di aturan penulisan. Aturan penulisan berarti nanti di sini yang pertama itu adalah dia pasti diawali dengan huruf besar. Jadi kalau mau membuat himpunan berarti hurufnya harus huruf besar. Lalu kurungnya kurung kurawal karena kurung itu banyak, ada kurung biasa, ada kurung kurawal, ada kurung siku ya. Lalu kemudian yang dipakai di himpunan adalah kurung kurawal. Lalu tandanya, nah tanda yang dipergunakan itu untuk memisahkan antara anggota yang satu dengan anggota yang lain dipergunakan tanda koma. Lalu kemudian kalau misalnya anggotanya banyak sampai seterusnya gitu, berarti dipergunakan titik-titik-titik ya. Lalu E itu dibaca sebagai anggota dari, E yang dicoret berarti bukan anggota dari. Nah, untuk istilah himpunan biasanya yang di TPS itu adalah berkaitan dengan kardinalitas. Kardinalitas itu adalah banyak, ya kan, banyak anggota himpunan. Jadi kita biasanya membandingkan, misalnya adalah berapakah banyak siswa yang mengikuti eskul menari dan misalnya adalah olahraga gitu. Berarti banyak itu berarti berkaitan dengan kardinalitas. Nah, kalau himpunan semesta, kira-kira himpunan semesta ini apa ya definisinya? Himpunan itu harus bisa didefinisikan secara jelas gitu ya. Nah, kalau himpunan semesta, thank you Mustaqim, yang kedua saya ambil. Cakupannya sangat banyak. Nah, kalau cakupannya banyak, berarti ini artinya itu adalah semua yang dibicarakan. Nah, semua yang dibicarakan itulah merupakan himpunan semesta. Jadi kalau misalnya himpunan bilangan asli kurang dari 10, berarti himpunan semestanya adalah himpunan bilangan asli secara keseluruhan. Oke, nah kalau himpunan kosong gimana kalau himpunan kosong? Respon? Tidak memiliki anggota. Bener, good itu dia, thank you ya. Himpunan yang tidak memiliki anggota atau kalau bahasa Inggrisnya adalah null set. Nah, dia tidak memiliki anggota, no elements. Oleh karena itu, himpunan kosong adalah merupakan bagian dari setiap himpunan. Ya, jadi himpunan kosong itu adalah merupakan bagian dari setiap himpunan. Gitu. Oke ya. Nah, lanjut lagi hubungan antar himpunan. Hubungan antar himpunan yang pertama itu adalah himpunan bagian. Nah, himpunan bagian itu apa sih sebenarnya gitu ya? Nah, kalau himpunan bagian berarti itu adalah semua anggota
di dalam himpunan itu termasuk kepada anggota daripada himpunan lain. Jadi misalnya di sini ada 3 himpunan nih, di sini ada A, ada B, ada C. Bisa kita katakan bahwa A bagian daripada B, gitu ya. Kenapa? Karena seluruh anggota A merupakan anggota dari B. Nah, ini tidak bisa dibalik karena akan beda definisinya. Kalau kita katakan B adalah bagian dari A, berarti seluruh anggota B adalah anggota A. Gitu dia. Jadi nggak bisa terbalik. Nah, di sini berarti yang tidak mana? C, misalnya C bukan merupakan bagian dari B. C juga bukan merupakan himpunan bagian dari A. Gitu ya. Jadi dengan ilustrasi gambar saya rasa lebih mudah untuk memahaminya. Lalu kita bahas lagi untuk himpunan yang sama himpunan yang ekivalen. Nah, kalau saya menghafal ini atau mengingat ini, kapankah himpunan dikatakan sama? Ketika semuanya sama. Ya, berarti di sini adalah serba sama. Gitu aja. Serba sama itu maksudnya apa? Banyaknya sama, anggotanya juga sama. Paling yang mau dibedakan adalah urutannya saja. Misalnya di sini adalah himpunan huruf pembentuk kata asri misalnya. Ya berarti ada A, ada S, ada R, ada I gitu ya, huruf pembentuknya. Lalu kemudian bisa saja dengan R, I, A, S. Oke. Nah, ini berarti himpunan yang sama. Banyak anggotanya sama, yaitu adalah 4, dan jenis anggotanya juga sama. Huruf-hurufnya semua sama kalau dia adalah himpunan huruf. Nah, ekivalen bedanya apa dengan sama? Banyak anggotanya saja yang sama. Oke, udah bisa dibedakan ya. Jadi kalau misalnya saya buat contohnya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Sama A, B, C, D, E. Kan anggotanya berbeda. Satu angka, satu lagi adalah huruf. Tapi banyaknya itu sama-sama 5 gitu. Banyak anggota A sama dengan banyak anggota B, maka himpunan A ekivalen dengan himpunan B. Kalau pada kasus yang nomor 2. Oke, nih konsep terakhir. Kalian juga mampu menggambarkan diagram Venn. Diagram Venn itu bentuknya adalah lingkaran-lingkaran yang berada di dalam persegi panjang. Itulah dia dinamakan diagram Venn. Nah, persegi panjangnya ini yang pertama itu S. S itu adalah merupakan semesta total kan gitu ya, atau semua anggota yang dibicarakan. Nah, lalu ada yang kedua. Yang kedua ini adalah merupakan irisan. Irisan itu artinya adalah anggota A yang juga merupakan anggota B. Jadi tidak selamanya dua himpunan itu memiliki irisan. Bisa saja dua himpunan tersebut lepas gitu ya, tidak ada irisannya. Berarti irisannya bisa saja himpunan kosong. Nah, yang ketiga itu berarti adalah hanya A tanpa ada B. Jadi di sini adalah A saja. Nah, kalau yang 4 berarti B saja tanpa ada A. Kemudian yang kelima ini biasa dinamakan dengan yang namanya komplement. Ya, komplement dari A gabung B itu adalah yang kelima. Banyak anggota semesta namun bukan anggota A maupun B. Tapi kalau komplement dari B itu adalah semuanya ya. Jadi ini juga adalah merupakan komplement dari B nih. Kalau misalnya dikatakan komplement dari B. Tapi kalau komplement A gabung B, maka adalah posisi yang kelima. Nah, secara lengkap itu digambarkan seperti ini. Jadi ada irisan, ada gabungan, ada komplement, ada selisih. Jadi selisih B kurang A, ada juga selisih A kurang B. Ya, kalau A kurang B berarti A saja tanpa ada B. Ada juga yang beda stangkup. Ini mungkin yang agak beda stangkup. Nah, kalau misalkan dibuat dalam bentuk irisan dan gabungan, maka beda stangkup ini bisa saya tuliskan sebagai, ini berarti jadinya adalah A digabung sama B gitu ya, tapi dia harus dikurang dengan siapa? A diiriskan dengan nilai daripada si B, itu dia. B. Oke, sip. Dan kita bahas soal-soal kita ya. Nah, soal-soal kita itu ada beberapa, tapi di sini saya akan sajikan di soal-soal bentuk yang mungkin atau yang pernah dikeluarkan dari himpunan itu sendiri. Berarti untuk yang pertama itu adalah soal bentuknya kayak gini. Nah, ini adalah SBMPTN 2014. Sudah cukup lama memang. Nah, karena saya mau ambil adalah tipe soalnya gitu. Tipe soalnya kayak gini.
Ya, jadi kalau misalkan disuruh menggambarkan diagram Venn, hubungan antara politikus, wanita, dan konsumen, maka kira-kira jawabannya yang mana ya? Gambar 1, 2, 3, atau 5? Kalau politikus, wanita, dan konsumen. 4, Sir. 4. Oke. Ada pendapat lain? Kira-kira kalau 4, Mustaqim, itu siapakah yang di luar? Konsumen, Sir. Konsumen. Oke. Kalau konsumen di luar berarti politikus selalu mengkonsumsi gitu ya. Dia tidak akan pernah yang lain. Misalnya dia kegiatannya berproduksi atau misalnya dia distribusi gitu. Karena konsumen itu berarti orang yang mengkonsumsi. Ya, melakukan tindakan konsumsi. Lalu kemudian politikus berarti profesi, orang yang terlibat di dunia politik. Lalu wanita berarti dia jenis kelamin. Setuju semua? Jawabannya adalah yang 4. 3, Sir. Satu, ada yang 1 bahkan. Oke, 1. Good. Kalau misalnya 1 tuh. Oh, kalau yang sebentar, saya komentari lagi dari yang Mustaqim tadi, berarti kalau misalnya konsumen adalah yang di luar, berarti politikus dan wanita itu terpisah. Berarti Mustaqim mengatakan bahwa tidak ada politikus yang berjenis kelamin wanita. Nah, boleh ya, nggak apa-apa, kasih aja pendapatnya, it's okay, karena kita masih belajar kan gitu ya. Nah, kalau yang 1 mungkin berpikirnya adalah ya boleh aja, sebagian politikus itu adalah wanita, berarti dia beririsan. Tapi mereka pasti melakukan konsumsi, tidak akan melakukan kegiatan lain. Nah, gitu dia. Maka yang paling tepat itu adalah yang ketiga. Kenapa? Karena dia bisa saja melakukan kegiatan lain. Nah, selain daripada konsumsi, bisa saja dia adalah produksi, berarti dia bisa sebagai produsen. Atau misalnya dia bisa sebagai distributor gitu ya dalam dunia ekonomi. Oke, jadi tidak semua konsumen itu adalah politikus dan wanita. Bisa saja konsumen itu adalah pilihan-pilihan yang lain. Oke, nomor 2. Hubungan ini apa? Ini berarti masuknya adalah ke PU ya, pengetahuan umum nih. Kita harus tahu juga nama-nama kota. Australia, Sydney, sama Brisbane. Kira-kira Sydney ini kota di mana sih? Australia, Sir. Australia. Brisbane? Nggak familiar kita ya. Brisbane ini kota di mana ya? Kalau Brisbane bukan di Australia, berarti nanti jadinya yang nomor 5 gitu ya. Karena Brisbane bukan di Australia misalnya. Tapi kalau kita tahu Brisbane ini, ayo siapa yang tahu? Brisbane ini di mana, Nak? Kota di Australia juga, Sir. Australia, good, itu dia. Jadi Sydney dan Brisbane itu sebenarnya adalah nama ibu kota dari negara bagian yang ada di Australia. Ya, berarti sama-sama berada di Australia. Tapi antara Sydney dan Brisbane itu kayak antara, kalau misalnya kita adalah negara bagian, misalnya Sumatera Utara, ibu kotanya Medan, kalau Brisbane itu misalnya adalah Jakartanya, kayak gitu dia bentuknya. Nah, berarti nanti tidak memiliki hubungan kan antara Sydney dengan Brisbane, maka jawaban yang benar adalah yang A, di mana Australia itu melingkupi kota Sydney dan meliputi daripada Brisbane. Oke, itu adalah jenis yang pertama. Jenis yang kedua, hitungan. Oke, secara cepat saja nomor 3 jawabannya apa? Yang tahu? Silahkan beri pendapatnya. Ini apa nih? Gabung ya. Kalau digabung, A gabung B, maka jawabannya A, B, C, D. A, Sir. A. Sir. Iya, bener. A. Coba yuk. Oh, iya. Iya kan? Teliti. Karena kita nggak boleh cepat saja, tapi harus cepat dan tepat. Itu dia. Kalau TPS tuh gitu tantangannya. Berarti A, berarti nanti di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 6 sama 12 ya. Itu A. 12. Lalu B-nya itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Berarti nanti kalau mereka digabung, nah beda dengan iris. Oh, mungkin kalian bilang tadi iris. Kalau iris, iya jawabannya bola. Tapi kalau dia gabung, ya gabungkan semua. Ya, U itu adalah union. Oke, atau united. Ya kan, berarti dia adalah gabungan. Berarti jawabannya adalah yang A. Digabung dia, bahwa B adalah merupakan bagian dari A. Jadi hati-hati dengan simbol U sama simbol yang kebalikannya, yaitu adalah irisan. Next, ini stan. Bentuknya pernah kayak gini dikeluarkan dalam bentuk soal cerita. Nah, ini biasanya yang berkaitan dengan kardinalitas itu kayak gini nih bentuknya.
Oke, kita baca dulu soalnya. Pada sebuah universitas menyediakan mata kuliah tambahan, itu ada bahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Dari 780 orang, terdapat 220 orang memilih bahasa Mandarin. 90 orang memilih keduanya, 24 orang tidak memilih. Jika satu kelas memuat maksimal 40 mahasiswa, maka berapa kelas yang harus disediakan untuk mata kuliah tambahan bahasa Inggris? So, kita bisa gambarkan diagramnya. Supaya gampang, saya biasanya adalah saya gambar aja. Saya visualisasikan. Kenapa beririsan? Karena di sini ada yang memilih keduanya. Jadi udah bisa langsung dipastikan 90. Kelasnya apa saja? English sama Mandarin gitu ya. Lalu kemudian ada yang di luar. Kenapa yang di luar? Karena dia ada yang tidak mengambil dua mata kuliah tersebut. Berapa orang jumlahnya? Berapa orang? Nah, 24 ya. Tidak memilih itu 24. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau di sini dikatakan bahwa bahasa Mandarin itu diambil oleh 220, apakah kita tulis di sini 220? Tidak, Sir. Tidak, benar. Karena di sini hanya Mandarin, berarti dikurangin sama 90. Nilainya berapa? Nilainya adalah sama dengan 130. Kan kita berarti harus tahu dulu berapa orang yang mengambil bahasa Inggris. Misal, X. Berarti nanti X ditambah 90, ditambah 130, ditambah yang di luar, komplemennya 24, jumlah totalnya adalah 780 mahasiswa, gitu ya. Berarti nanti X ditambah, bantu saya untuk menghitung ini, 220 ditambah dengan 24, berarti nanti 244 gitu ya, sama dengan 780 hitungan matematisnya. Berarti X-nya berapa ya? Kalau dikurangin berarti 6, 3, 5, pas? 536, oke, 536. Nah, kalau misalnya X-nya adalah 536, maka yang ditanyakan adalah English. Berarti English seluruhnya yang di sini kan? Berarti English-nya itu adalah 536 ditambah 90. Berarti nanti hasilnya adalah 626. Nah, berarti karena English yang mengikuti adalah 626 orang, berarti banyak kelasnya. Gimana cara nyari banyak kelas? Open saja mic-nya. Banyak kelasnya berarti 626 per 40, Sir. 10, Sir. bagi atau kurang? Bagi 40, Sir. Bagi 40. Berarti sekitar berapa? 16, Sir. 16 ya, karena 15 koma ya. Ini kan sebenarnya 15 koma, cuman kan dia kelas, nggak akan mungkin dia dikurangi. Karena kalau dikurangi berarti ada satu kelas yang lebih dari 40, itu nggak mungkin dibulatkan ke bawah. Jadi pasti dia akan selalu dibulatkan ke atas. Karena dia dibulatkan ke atas berarti jawabannya adalah sama dengan 16. Jadi ada satu kelas yang mahasiswanya tersebut kurang dari 40. Masalah? Nggak masalah. Karena maksimal 40. Yang masalah itu adalah kalau lebih dari 40. Itu yang menjadi masalah. So, jawabannya adalah E. Ya. Oke, nomor 5. Ada tipe yang kayak gini juga pernah dikeluarkan. Artinya bahwa ada gambar, lalu kemudian yang ditanyakan adalah gambar dari arsirannya itu bentuknya gimana kalau dituliskan. Kira-kira jawabannya apa? Sebelum dari saya. A, B, C, D, atau E? E, Sir. E, bener, good. Itu dia langsung ya. Kalau di sini saja, ini kan berarti dia adalah A, iris B. Digabung lagi sama si C, berarti jadinya adalah C digabung A iris B. Good. Thank you. Nah, nomor 6. Nomor 6 balik lagi ke kardinalitas, karena memang biasanya yang kayak gini. Kalau tadi soal stan, kalau ini adalah soal TPS, TPA, hitung cepat sih sebenarnya ya. Pada acara kerja bakti kebersihan kelas, sebanyak 18 anak membawa sapu. 24 anak membawa kain lap, 5 anak membawa peralatan lain, berarti beririsan lagi. Sorry, bukan beririsan, ini berarti dia di luar, ya kan? Jumlah anaknya 34, oh iya tetap beririsan, karena yang ditanyakan adalah banyak siswa yang membawa sapu dan, berarti yang ditanyakan adalah yang irisannya. Maka kalau kita ilustrasikan di sini, nih, berarti ada sapu, ada kain lap. Oke, ini yang ditanya gitu ya. Berarti sapunya berapa? Sapunya berarti 18 tadi, berarti 18 dikurangin sama X. Kain lapnya 24, berarti 24 dikurangin sama X. Di luarnya berapa? Di luarnya adalah 5. Total mereka itu adalah 34. Oke. Oh, ini saya udah buat S lagi. Di sini saya buat A ya, sebagai semesta all maksudnya.
Berarti nanti jadinya 34 sama dengan 18 kurang X ditambah 24 kurang X ditambah sama 5. Oke, bantu saya untuk menghitung. Berarti nanti dari sini menjadi berapa nih? Ayo, X-nya berapa? 27. Ini berapa nilainya? Ini ke sini. 13, Sir. Benar, 47 kan? 47 dikurangin sama 34, benar. Berarti hasilnya adalah sama dengan 13, gitu. Dengan visualisasi. Bisa nggak dengan cara lain? Bisa aja sih sebenarnya. Kalau saya biasanya kalau udah kayak gini, saya nggak visualisasikan lagi, langsung saja saya buat total, dikurangin dengan yang nggak di luar. Ya, di luarnya apa? Di luarnya adalah yang komplement. Berarti jadinya adalah 34 dikurangin sama 5. Saya kurangkan berarti nilainya adalah 29. Baru kemudian saya cari ini. 18 ditambah sama 24 pasti lebih besar daripada 29. Nanti hasilnya dikurang. Berarti ini hasilnya adalah sama dengan 42 gitu ya. Berarti ya udah besar kurangkan dengan yang kecil. Itulah yang irisannya. Jadi 42 dikurangkan dengan 29 sama. Hasilnya adalah sama dengan 13. Jadi mau pakai visualisasi oke, nggak mau pakai visualisasi boleh juga. Tapi visualisasi akan jelas kalian di mana letak-letak nilai-nilainya, ya. Oke, soal terakhir. Soal terakhir hanya untuk memperlancar saja. Jadi di sini ada 28 siswa mengikuti kegiatan eskul. Lalu kemudian katanya eskulnya itu ada 2, yaitu adalah pramuka sama futsal. Yang pramuka 15, lalu kemudian yang futsal itu ada 12. 7 anak mengikuti keduanya. Nah, yang ditanyakan adalah banyak siswa yang tidak mengikuti pramuka maupun futsal, ya kan? Nah, berarti nanti dari sini kalau misalnya kita visualisasikan, maka nanti di sini ada irisannya lagi karena ada yang ikut keduanya. Nah, kalau yang di sini yang ditanyakan yang di luar, ya, yang komplement dari gabungan mereka. Berarti di sini 7. Kemudian kalau di sini adalah pramuka, berarti pramukanya berapa? 15 kurang 7 ya. 15 kurang 7 itu nilainya adalah sama dengan 8. Lalu untuk si futsal itu 12 dikurangin sama 7, berarti nanti nilainya adalah sama dengan 5. Nah, total dari mereka berapa ya? 20, Sir. 20. So, kalau misalnya di sini 28, berarti ada berapakah yang berada di luar atau yang tidak ikut pramuka dan futsal? Sisa 28, berarti jawabannya adalah 8 gitu. Oke, itu ya. Jadi kalau misalnya kita ulangi tadi ada beberapa tipe. Tipe yang pertama adalah menggambarkan himpunan. Lalu itu berarti kemampuan visual bisa dimasukkan di situ, lalu kemudian pengetahuan umum juga bisa dimasukkan di situ. Lalu kemudian setelah itu ada lagi yang berkaitan dengan kardinalitas, lalu yang terakhir adalah menggambar. Jadi ada gambar, lalu kemudian membaca gambar tersebut dalam bentuk hubungan antar himpunan. Bisa irisan, bisa gabungan, bisa kurang, bisa beda setangkup. Gitu ya.